Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan Allah yang sudah menolong memberkati kita. Dalam satu minggu ini, kita bisa berkarya, bekerja dalam kebaikan Tuhan. Hari ini kita memasuki akhir pekan dalam kasih setia Allah. Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memberkati kita. Mari kita bersama berdoa sebelum kita bersama belajar firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Engkau Allah menjaga nyawa kami. Engkau Allah menjaga hidup kami dengan sempurna. Saat kami istirahat, saat kami bangun, Tuhan, kasih setia-Mu menolong kami. Semua anggota tubuh kami bisa berfungsi dengan baik. Semua karena Tuhan yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Tuhan memimpin kami. Sungguh dalam kasih setia-Mu kami merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak, Ibu, Saudara yang bersama dengan hamba-Mu merenungkan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan setiap ulang tahun atau setiap kita berdoa, setiap kita merenung, yang kita rindukan adalah situasi yang baik, keadaan yang baik. Anak-anak kalau ditanya apa cita-citamu, mereka berpikir dan mereka menyampaikan, apa yang membuat hidupku menjadi lebih baik. Aku bercita-cita untuk menjadi itu. Ada yang ingin jadi dokter, ada ingin jadi guru, apa saja mereka memikirkan bahwa mereka ingin menjadi lebih baik. Kondisi yang baik, situasi yang baik. Itu juga yang kita rindukan saat kita berulang tahun. Semoga segala kebaikan, semoga segala yang menyenangkan itu menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan setiap awal tahun atau akhir tahun, bahkan dalam hari-hari sederhana kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami kebaikan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati kebaikan itu. Kita perhatikan dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Inilah firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian ini menolong kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan mengalami kebaikan, mendapatkan kebaikan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan firman. Memperhatikan firman ini seperti seorang murid saat sang guru mengajar, memberikan penjelasan-penjelasan, sang murid memperhatikan itu dengan melihat, mengarahkan pandangannya kepada apa yang diajarkan oleh sang guru, bagaimana sang guru menyampaikan itu, tapi bukan hanya sekedar mengarahkan pandangannya, tetapi dia juga mengerahkan pikirannya untuk diarahkan. Murid harus membawa pikirannya untuk diarahkan kepada apa yang dilihat dan yang didengarkan. Maka berbicara tentang memperhatikan, ini haruslah seluruh kehidupan secara total dengan sepenuhnya diarahkan kepada apa yang sang guru katakan. Orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan? Berkat-berkat. Mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Mendapatkan hal-hal yang baik. Dalam hidup kita, kita haruslah mengarahkan hidup kita terhadap apa yang firman katakan. Program Renungan Keluarga Kristen, salah satu bagian yang dapat menjadi teman Bapak Ibu Saudara untuk belajar hari demi hari, waktu demi waktu mengarahkan firman. Tapi ini hanya di pagi hari atau di saat Bapak Ibu membuka link
channel ini. Setelah itu bagaimanakah? Apakah memperhatikan itu hanya dengan dalam mengerjakan sesuatu dan sambil mendengarkan saja? Apakah dengan segenap pikiran? Bapak Ibu kalau mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan sendiri. Saat ini terlalu banyak channel-channel yang memberikan program renungan. Apapun dan seberapapun banyaknya, jika itu hanya didengarkan tanpa sebuah perhatian, itu sia-sia. Maka hendaklah kita duduk diam, memperhatikan, itu berarti mendengarkan, melihat, mengarahkan pikiran hingga kita memahami, menangkap sesuatu apa yang dimaksudkan. Siapa memperhatikan firman? Firman ini adalah ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, yang disampaikan dalam khotbah-khotbah. Tetapi firman ini adalah perkataan-perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang merasa cukup dengan hanya mendengarkan khotbah saja tanpa mendengarkan atau membaca di dalam Alkitabnya. Dabar, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab. Khotbah, renungan yang disampaikan didasarkan pada Alkitab, firman Allah ini akan mendatangkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara, berikan perhatian yang penuh, berikan perhatian yang utuh dengan memperhatikan apa kata Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang diberikan agar saya dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka hendaklah Bapak Ibu Saudara dan saya tetap memiliki kehidupan yang membangun, kehidupan untuk memperhatikan firman Allah, membaca firman Allah dengan teliti, memperhatikan firman Allah dengan perhatian yang penuh, memahami apa yang sebenarnya Tuhan katakan. Seperti teks hari ini, mari kita perhatikan dengan sepenuhnya. Perhatikanlah firman Allah. Apa saja yang dituliskan di dalam Alkitab. Ini bisa bentuk perintah, ini bisa bentuk pengajaran, ini bisa bentuk nasihat, bisa bentuk bimbingan, bisa bentuk ajakan. Berbeda-beda, tapi saat kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan fokus, membuka hati kita untuk menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kebaikan. Firman Tuhan menuntun kita bagaimana kita bersikap. Firman Tuhan menolong kita bagaimana kita menghargai orang lain. Firman Tuhan menolong kita bagaimana melayani keluarga, melayani pasangan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Lengkap Bapak Ibu Saudara. Dan siapa memperhatikan seluruh perkataan, pernyataan firman Tuhan, pernyataan Tuhan, dia akan mendapatkan hal-hal yang membahagiakan hidupnya. Gak perlu tunggu ulang tahun, gak perlu tunggu akhir tahun. Bapak Ibu Saudara, kebaikan akan kita dapatkan saat kita memperhatikan firman Allah, memperhatikan dan mempraktekkannya. Ayat yang bagian B, 20B. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa saja yang dikatakan Tuhan, dan mempercayainya, mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Allah penyelamat hidup kita, Allah pencipta langit dan bumi, hidupnya akan diberkati. Bapak Ibu Saudara, nikmatilah kebaikan demi kebaikan yang akan kita dapatkan dan berkat-berkat yang akan Allah berikan saat kita memperhatikan firman, saat kita menyelidiki dengan sungguh dan mau melakukan firman. Bukan hanya itu, tapi saat kita mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, maka kita akan hidup diberkati. Selamat menikmati, selamat mendapatkan kebaikan dan berkat-berkat Allah. Perhatikanlah firman dan percayalah
Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita, bersukacita menikmati akhir pekan ini dalam kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu, berkatilah hidup hamba-Mu ini. Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan hamba-Mu renungkan firman-Mu ini pun Tuhan berkati. Tolong kami, berikan kami kemampuan untuk berkomitmen terus memperhatikan firman Tuhan, membangun kehidupan perenungan pribadi, membaca firman-Mu dengan sungguh. Dan tolong kami untuk kami segenap hati kami mempercayai apa yang Tuhan katakan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat akhir pekan dengan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan.